Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, harapannya kita semua pada hari ini kita sehat ya. Kita sehat semua, lancar dalam pembelajaran ya. Biar kita lebih semangat ya, kita mungkin bisa yel-yel dengan kebanggaan punya kita ya di SMKN 1 Gunung Sindur ya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! SMKN 1 Gunung Sindur. Saya pasti bisa, saya pasti hebat. Tepuk tangan. Luar biasa anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan semangat paginya senantiasa selalu ada ya di setiap pagi ya. Amin. Amin ya. Oke, sebelum nanti kita bahas ke pembelajaran ya, harapan saya tadi ya kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar ya, dengan lancar ya. Baiknya sebelum kita mulai, sebelum kita berdoa juga ya, karena sekali lagi kita bagian dari teknik ya, broadcasting perfilman ini. Tentunya kita punya standar operasional prosedur ya sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Yuk kita berdiri dulu, kita cek kerapihan ya. Kita cek kerapihan, barangkali kancingnya yang harus dirapikan atau mungkin hijabnya atau jilbabnya ya yang memang mungkin agak sedikit nanti mengganggu ya, silakan dirapikan. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Bersiap. Sebelum belajar, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena udah kan Ustaz. Wabizidni man warzuqni. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum nanti kita coba ke presensi ya, kita ke presensi kita. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita ya, tentunya mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya buat teman-teman semua ya. Ya, boleh berdiri. Sambil tepuk tangan boleh. Sekali lagi, yang semangat dong. Dari Sabang sampai Merauke, berpulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalau bisa semangatnya selalu dijaga ya. Kita semangat pagi terus ya. Mau siang, mau malam, semangatnya semangat pagi. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini nanti akan kita bahas tentang materi dari minggu sebelumnya. Ya, kita akan bahas tentang media digital. Cuma sekali lagi, sebelum kita bahas tentang materi, ya, Bapak pengen tahu nih siapa saja yang pada hari ini
hadir. Ada yang nggak bawa kartu? Ada. Kenapa? Lupa ya. Oke, baik. Nanti Bapak sambil presensi manual ya. Kita mulai dari Atifa. Atifa ada ya? Ada ya? Boleh di tap untuk barcode-nya, Neng. Ayo, silakan di tap. Saya cek sekalian di sini untuk presensi digitalnya. Ya. Kemudian Ahmad Zainuddin, Zidan, ada ya? Zidan ada? Ada ya? Baik, ya silakan di tap. Ananda Nikola, hadir ya? Mana Anda? Suaranya kecil banget tumben. Ya, ya silakan di tap juga sambil berjalan aja. Ayo. Mana? Belum masuk? Di tab absennya. Bisa? Atau nanti sambil berjalan keliling aja untuk absensinya ya, sambil Bapak ngejelasin di session kita pada hari ini ya. Jadi nanti sambil berjalan saja. Atau sederhana ya, dari total kelas kita 36 ya. Ada yang nggak masuk hari ini ya? Ada Pak. Ada ya. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Iqbal. Rui ya? Rui nggak ada ya? Iya. Rui tidak ada ya? Iya Pak. Ada keterangan? Tidak ada. Kemudian Fatimah. Fatimah sakit ya? Ada suratnya, sayang? Tidak ada. Tapi sudah berkabar ke wali kelas ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Keisha ya? Keisha sakit juga. Kemudian Lina ya? Lina, Muhammad Iqbal izin ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi yang hari ini berhalangan? Oh, Raina, ada Raina? Raina nggak ada ya? Aulia, Iman Syah, ada? Tidak ada ya, sakit ya? Iya Pak. Ada keterangan? Ada surat sakit barangkali? Tidak ada. Tapi informasi langsung dari wali kelas. Oke, baik. Kemudian Rizky nggak kelihatan nih, Rizky? Iya sakit Pak. Rizky sakit juga? Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang tidak hadir hari ini ya. Jadi total yang hadir ada 23 ya. Oke, baik. Nah, kira-kira setelah kita kita buka, mungkin nanti sebelum saya coba pancing kalian tentang apa sih media digital gitu ya. Apa sih media digital itu? Nanti ada nggak gambaran teman-teman ya terkait tentang media digital? Apa kira-kira? Hana? Sosmed. Apa gambaranmu? Sosmed. Sosial media ya. Jadi media digital itu ya banyak hal ya. Media digital berarti media itu bisa dikatakan sebetulnya sarana prasarana ya, atau mungkin peralatan. Nah, peralatan ini bisa karena kita orang teknik ya, bisa software, bisa hardware gitu ya, software dan hardware. Jadi media digital ya, digital tentunya era kita saat ini adalah era digital, di mana tentang fasilitas yang ada ya, tentang internet saat ini, teknologi dunia maya saat ini ya. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di materi tentang media digital. Nah, kembali kepada pentingnya kita belajar di media digital ini apa sih kira-kira? Ada nggak yang tahu? Ya, ini bentuknya mungkin apa ya? Trigger atau Bapak kasih visi misi lah atau motivasi lah. Pentingnya kita belajar di media digital ini apa sih, atau mengetahui media digital itu apa sih? Tentunya dengan kita tahu tentang media digital tentunya mendukung support kita, supporting pengetahuan kita terkait tentang profesi kita. Jelas ya? Jadi sederhana kalau tadi saya bilang, apa sih Pak kaitannya dengan profesi kita? Ya tentunya tadi, kalau kalian mau menjadi sutradara, kalau kalian ingin menjadi seorang kameramen, kalian menjadi seorang soundman, iya kan? Tentunya behind the scene-nya ya di
balik layarnya ini kalian harus paham tentang media digital. Nanti sebelum kita masuk ke materi, kita coba lihat di sini adalah apa sih keterkaitan hari ini saya memberikan materi tentang media digital. Tentunya kalau dalam fase pembelajaran ada yang disebut dengan capaian pembelajaran. Harapan Bapak sebagai guru ya, tentunya saya ingin atau saya berharap bagaimana pada akhir fase ini kalian ya mampu memahami perkembangan. Nah, media digital itu seperti apa? Kemudian jenis dan format. Ya, saya yakin itu. Kalian sering lah ya mengcopy, mem-paste gitu ya. Ambil satu file dengan ke file yang lain ya dengan begitu mudahnya. Tapi pernah nggak kalian bertanya tadi, kok bisa ya file dari satu device ke device yang lain walaupun terkadang device itu berbeda. Kenapa kok bisa dibaca? Kenapa kok bisa dibuka? Kenapa kok bisa dikenali di setiap device? Tentunya kan di sini ada teknologi, ada keilmuan yang harus kita pahami dan kita pelajari. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari ini ya, tentunya di sini ada 6 targetan Bapak secara pribadi ya. Yang pertama, dengan teman-teman semua atau anak-anakku sekalian semua mempelajari tentang media digital, di sini tentunya kalian harapan Bapak bisa lebih mengenal media digital dengan benar. Kemudian yang kedua, kita bisa lebih tahu perkembangan media digital saat ini seperti apa. Ya, kemudian nanti ada konsep kita mengkompres. Mengkompres itu mengkonvert ya, membuat file ya dengan bentuk pengamanan. Ya, kita kompresi dengan pengamanan yang lain. Supaya apa sih, Pak? Supaya tadi file kita tidak mudah untuk di-copy orang lain, ya. Kemudian kedua, untuk kompresi ini penting juga dalam ya satu keamanan tadi, kedua keamanan baik orang atau keamanan dari sisi malware atau virus. Ya, ini sering terjadi pasti ya. Kalian punya file di flash disk, kemudian tadi ya cabut colok di sembarangan device, sembarangan komputer ya. Atau tadilah kamu ke rental, ke warnet segala macam, kamu colok, pulang-pulang bawa virus. Ya. Ini yang salah. Kenapa? Karena tidak tertib ya. File kalian biarkan dia terbuka begitu saja ya. DOC atau doc ya, dokumen kalian simpan ya main copy saja di dalam flash disk. Padahal hati-hati, malware ataupun virus tadi dia akan gampang untuk inspect kepada virus kepada file yang kalian sudah buat. Pak, ada nggak sih antisipasinya? Oh, ada. Ini tentunya kita kompres. Kalian pernah dengar zip WinRAR? Nah, zip WinRAR adalah salah satu aplikasi ya untuk mengkompres ya sebuah file. Agar apa, Pak? Tadi menghindari atau bagian dari proteksi keamanan. Nah, nanti akan kita bahas juga pada session pada hari ini. Nah, anak sekalian, maaf tadi saya sedikit lupa ya. Dalam media digital ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana minggu lalu kita bahas tentang audio video ya atau audio visual ya. Jadi ada keterkaitannya setelah kita mempelajari tentang audio visual, ya jelas ya, ekstensi audio apa saja, ada MP3 ya, ada MP4 kan gitu ya. Kemudian untuk video tadi ya, jelas kalau di audio MP3, kalau di video MP4 kan gitu ya, itu maksudnya ya. Nah, ini sebetulnya lebih mengenal lebih detail di materi sebelumnya terkait tentang audio visual. Jadi media digital ini adalah kelanjutannya dari materi yang sebelumnya ya. Jadi itu ya. Jadi kemudian mengklasifikasikan jenis media digital dengan tepat. Kemudian menganalisis format file. Tadi saya katakan kompresi data dengan tepat, jelas ya. Nah, ini poin-poinnya udah jelas tuh tadi yang saya sudah gambarkan tadi. Iya. Kemudian menjabarkan regulasi. Nah, apa itu regulasi? Hah? Kira-kira apa? Regulasi itu ini kita lebih ke nanti akan membahas tentang aturan-aturan perundangan, aturan-aturan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Sebelum kita bahas ke materi ya, Bapak pengen lebih tahu dulu nih ya, seperti tadi yang saya katakan, kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang media digital? Jelas ya? Yuk silakan kita scan dulu QR-nya.
Media digital memegang peranan penting, terakhir ya, dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau salah? Ayo cepet-cepetan. Pertanyaan terakhir. Kita udah tahu semua ya jawabannya ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 orang yang benar. Kita lihat yang tertinggi. Ana. Keren ya. Oke ya. Jadi harapan Bapak ini juara-juaranya ya. Mudah-mudahan prestasinya tetap dipertahankan. Semangat kita kemudian tadi mulai tergambar gak sih kira-kira? Apa itu media digital ya? Ya. Pak, kita sering pakai, sering gunain Pak. Cuma ya ini mungkin menjadi refleksi di pembelajaran kita pada hari ini ya. Merefleksi kita makin lebih tahu lagi tadi, lebih paham. Ya tentunya tadi supaya kita mungkin berbismillah lebih bijak. Bisa dan bijak. Nah, ya nggak apa-apa. Bisa dan bijak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Kita harus semangatnya harus lebih luar biasa. Oke. Kalau tadi videonya ini juga ada ya. Cuma ini lebih singkat. Silakan lihat. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Semua lewat Tapi HP. pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi masih jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Ribet ya. Manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini kan semua data Algoritma. Ini namanya algoritma. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Jangan sering bicara dengan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan sebagainya. Biasa, terima kasih. Ya, perkembangan media digital. Ya, jadi inilah sejarah awalnya. Media digital, ya, dikenal, ya,
kita kenal ya, bukan ditemukan, tapi dikenal ini pada atau populer. Nah, makanya di sana ada statement populer, ya bukan bentuknya penemuan. Ya kalau bicara media digital ya sejak zaman komputer ditemukan, iya, sejak pesawat ditemukan oleh Wright bersaudara, iya kembar, si kembar Wright namanya, Wright bersaudara itu teknologi, ya. Tapi kalau kita bahas di sini adalah media digital. Masih ada durasi sekitar 15 menitan. Nanti kita coba kalian buat kelompok dulu. Ini ada lembar kerja ya, silakan. Sederhananya dibuat kelompok 4 kelompok saja ya. Langsung dirubah sebentar saja. Analisisnya sederhana ya. Latihan membuat desain poster. Jelas ya? Kemudian nanti buatlah desain poster sederhana dengan tema pilihan Anda. Temanya boleh memilih lingkungan, kesehatan, pendidikan. Poster sudah kebayangkan? Ya, kemudian gunakan aplikasi desain yang tersedia. Ya, contohnya adalah Canva atau Photoshop. Kalau Photoshop mungkin kita harus menggunakan komputer ya. Tapi sekali lagi karena kita tidak di lab, saran Bapak gunakan Canva saja. Saya tidak meminta satu orang satu, tapi kelompok tadi cukup berarti satu kelompok satu di desain saja yang sudah kalian analisis ya. Kurang lebih 10 menit cukup lah kalau buat Bapak ya. 10 menit cukup kalian diskusi, nanti kita present sebelum ke session penutup ya. Kemudian memiliki desain judul gambar, elemen teks yang relevan, gunakan minimal 2 prinsip desain, keseimbangan dan kontras, simpan desain Anda dalam format digital. Ingat loh tadi, Pak boleh JPEG? Boleh, silakan. Pak boleh PDF? Boleh, silakan saja. Ini kan bagaimana setelah kamu memahami tentang konsep digital. Ya, silakan. QR-nya di tab. Lihat lembar kerjanya. Ya, kemudian kalian mulai coba isi. Yuk, buat kelompok juga sekalian ya. Setelah di QR di tab, geser mejanya. Ya, silakan. Kemudian kalian buat forum diskusi. Jangan lama-lama ya, 5 menit cukup ya. Ya Pak. Bentar saja. Nanti untuk present kalau waktunya nggak cukup, kita contoh dulu aja untuk kita bisa lanjutkan di minggu depan. Ya. Silakan kalian diskusi sambil kalian buka tadi LK-nya. Ayo silakan. Sudah dibuka? Sudah Pak. LK-nya ya, silakan. Didiskusikan. Kalian kira-kira mau ambil posternya tentang apa? Ya, tapi ikuti apa yang ada pada lembar kerja ya. Kenapa temanya yang apa kalian ambil? Contoh untuk kebersihan. Kenapa kalian ambil kebersihan? Kan gitu ya. Ayo silakan. Jangan lama-lama supaya kita bisa langsung presentasi. Kalian boleh coret-coret aja di buku dulu ya. Nanti untuk pengisiannya sambil berjalan nanti. Yang penting kita mau atau Bapak mau mendengarkan hasil diskusi kelompok kalian. Mau ambil makanan boleh, kesehatan boleh. Kalau misalkan presentasinya dalam bentuk saya aja gitu, maksudnya saya ngomong aja gitu boleh nggak? Apa-apa, silakan di situ aja. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Di situ aja. Ya. Atau anggota kelompoknya biar adil berdiri. Yuk. Kita bisa lihat hasil presentasinya ya. Jelas tadi ada beberapa alasan ya yang harus dipresentasikan. Terus kalau kelompok lain mau menyanggah boleh ya, siapkan pertanyaan sanggahannya ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sedikit yang sudah kita diskusikan, yaitu tentang membuat poster. Judul tema yang kelompok kita pilih yaitu kesehatan dengan judul pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Alasan kami memilih judul itu karena zaman sekarang sudah banyak yang kayak tidak mementingkan pola hidup sehat, Pak. Betul. Jadi kelompok kami Menarik untuk membahas itu ya. ya. Nah, kemudian kami menggunakan software Canva. Karena lebih simpel gitu. Iya, user friendly lah ya. Bahasa kerennya itu buat kalian ya. Gampang mengerti, mudah ya. Kemudian judulnya tadi ya, tentang apa? Kesehatan. Pola hidup sehat. Elemennya apa saja dalam poster yang kamu buat?
Elemen yang di sana ada, apakah ada sosok anak kecil, apa makanan Ada atau sosok apa? anak kecil Anak kecil ya. yang sedang duduk di meja makan, yang Duduk di sedang meja memakan makan. makanan yang sehat. Makanan yang Seperti- sehat. Ya seperti ikan, Ikan, susu, susu. sayur-sayuran. Oke. Ada Lalu, lagi Format yang kita pakai format yang dipakai apa tadi? PDF. Enggak. Apa? Bukan. JPEG. JPEG. Nah, JPG atau JPEG? JPEG. Kenapa alasannya? Karena ukurannya lebih kecil. Ukurannya atau size-nya lebih kecil ketimbang JPG ya. Tapi tidak mengurangi resolusi atau kapasitas gambar yang dihasilkan. Dan memang itu untuk lebih mudah untuk share ke dalam dunia digital tadi ya, atau media sosial. Ada lagi tambahan? Mungkin dari anggota kelompok yang lain? Anggota kelompok 2 maksud Bapak? Tidak ada? Ada yang mau mensanggah? Silakan sebelum ditutup presennya sama kelompok 2. Mau menyanggah, menarik, mungkin mau bertanya apa? Ayo, silakan. Ini bukan forum pembantaian, ya, tenang aja. Nanti Bapak yang ngejelasin, ya. Ayo, jangan, ini kesempatan nih, segala macam, dendam, apa, dibantai, enggak. Ayo, silakan. Dari materi, ayo, silakan, Hana. Yang menarik dan kaitannya dengan media digital, silakan. Kenapa mengambilnya JNPG? JPEG. JPEG. Ya. Kenapa memutuskan mengambil JPEG dalam formatnya? Ya mungkin demikian. Silakan Neng, ada yang mau dijawab? Karena tadi sudah dijelaskan juga, karena nanti apa namanya? Dari size-nya Ya size-nya akan lebih kecil. lebih kecil, Tapi nggak ngurangin resolusi dari tidak foto. mengurangi resolusi dan kualitas gambar yang Iya. dihasilkan. Oke. Ada lagi silakan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Ya silakan ditutup presentasi untuk kelompok 2. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Sebagai pelengkap, saya sekali lagi ingin melihat sejauh mana kalian bisa mencerna materi yang kita sampaikan atau kita bahas pada hari ini. Kita coba assessment akhir ya. Silakan. Ya, tanpa merubah posisi duduk biarkan saja ya. Kita asesmen akhir ini kalau nggak salah bentuknya Google Form ya. Tadi sudah kita lakukan di bentuk di kuisis ya kalau nggak salah. Iya Kak. Ya. Dan harapan Bapak ada peningkatan dari sebelumnya, asesmen sebelumnya. Oke, yuk silakan dikerjakan. Sebelum kalian ya atau kita bersama-sama menutup session pada hari ini ya, kita coba merefleksikan dulu apa sih menurut kalian ya. Nah, coba Bapak minta ini dulu sebelum nanti kita diskusi. Ya, pas betul ya. Pas betul suara saya berselesai dengan bel pergantian jam sekolah juga ya. Jadi, ayo silakan. Sebelum kita tutup. Kita dapat mengerti tentang media digital dengan benar. Oh, menurut Hana Iya. Dengan kita pembelajaran di hari ini lebih paham dan mengerti tentang media digital itu seperti apa. Terus ada lagi nggak yang lain silakan? Atau mungkin dari kelompok yang lain, ayo bergantian boleh? Ya silakan ya. Dengan kita mempelajari media digital ini menurut kalian seperti apa? Atau apa manfaat yang kalian dapat? Silakan. Kita jadi lebih bisa menganalisis Lebih bisa? file yang dapat mengkompres Mengkompresi file. ya, jadi dikompres. Ya, karena saya juga baru pertama kali gitu Pak, Baru tahu pertama kali ya. file bisa dikompres gitu. Nah, bukan hanya orang manusia lagi sakit dikompres gitu ya. Iya. Tidak ya. Jadi sebuah file itu bisa kita kompres. Iya. Jadi tujuan untuk mengkompres itu untuk apa? Untuk Memperkecil ukuran. ukuran. Ya, terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika ada kekurangan pada hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk menyimak, kemudian tadi mengikuti dari seluruh rangkaian kegiatan kita 2 kali 45 menit ya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di session pembelajaran berikutnya. Ya, sebelum kita tutup atau kita akhiri, silakan kita berdoa dulu. Ya, boleh dipimpin satu orang, silakan. Sebelum pembelajaran terakhir, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wala sirina linsana illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa, salam semangat ya. Saya tutup bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.